Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Apa kabar untuk pagi ini? Masih semangat kan puasanya? Yang pasti kita berada kembali di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah. Masih ingat juga kan dengan tema manfaat berpuasa untuk penderita diabetes mellitus. Dan dokternya juga masih Dr. Herlambang Surya Perkasa, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Tapi jangan khawatir kalau misalnya Anda ternyata ketinggalan dengan materi-materi yang kita bahas di program Obsesi. Anda bisa juga menyimaknya di YouTube-nya RSU Muhammadiyah ya, RSU Muhammadiyah, channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah. Kemudian juga bisa disimak di channel YouTube-nya Gemasria FM ya. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita lanjutkan ya dok ya perbincangan kita beberapa waktu lalu soal manfaat puasa untuk penderita diabetes mellitus. Nah kemarin kita sudah sampai ke faktor resiko. Lalu bagaimana dokter kalau misalnya seseorang sudah terkena penyakit diabetes mellitus itu sendiri, bagaimana pengenanganan dan pengobatannya? Sampai lupa saya dokter. Gimana dokter sebenarnya kadar gula darah orang normal sama yang kena diabetes berapa dokter? Lupa kemarin ya mau nanyain. Oh iya, untuk kadar gula memang ada beberapa waktu yang harus kita klarifikasi. Dokter akan mendiagnosis diabetes bila gula darah puasa itu lebih di atas 126. Jadi kalau lebih dari sama dengan 126 ke atas, saat gula darah puasa artinya dalam 8 jam tidak makan minum manis di atas 126, itu kita bisa menyebutkan bahwa mengarah ke diabetes mellitus. Ataupun pada saat terdapat gejala klasik yang kita sebutkan kemarin itu, diperiksakan gula darah sewaktu di atas 200, bisa dikatakan diabetes mellitus. Atau pada saat seseorang mendapatkan asupan gula sebanyak 75 gram dan diperiksakan 2 jam kemudian gula darah di atas 200, itu bisa kita gejalakan atau kondisikan sebagai suatu diabetes mellitus. Jadi memang tidak bisa disamaratakan, karena kalau untuk mendiagnosis diabetes mellitus kita harus mengetahui ini gula darah apa, gula darah puasa kah, gula darah acak kah, atau gula darah berapa jam setelah makan. Tetapi memang yang secara awam ataupun umum, apabila gula darah di atas 200 itu sudah menjadi suatu kewaspadaan sehingga harus dilakukan pelacakan diagnosis diabetes mellitus yang pasti. Baik, ada batasnya nggak dok? Maksudnya ada nggak pasien yang sampai gula darahnya itu sampai tinggi banget 1000 begitu misalnya? Ada dok? Tetap ada pada kondisi-kondisi dehidrasi berat, kemudian insulinnya defisiensi insulin, sampai ratusan bahkan sampai 1000-an itu masih tetap ada seperti itu. Jadi gula darah cuman dengan berbagai alat yang sekarang terbatas mungkin tidak akan terdeteksi. Cuman akan terdeteksi bila menggunakan laboratorium yang spesifik, pemeriksaannya di laboratorium besar seperti itu. Baik, dok, kalau misalnya gula darahnya tinggi banget sampai 1000 gitu ya dok ya, itu sudah termasuk kegawat daruratan atau gimana dok? Betul, kalau gula darah ratusan, di atas 500, di atas 300, dokter mesti akan mulai aware ya, mulai waspada dan mulai harus kira-kira harus memberikan solusi bisa harus dirawat inap untuk memperbaiki tingginya gula darah seperti itu. Jadi kalau sudah sampai 700, 800 ke atas itu sangat berbahaya, maka harus dirawat inap. Ada nggak dok, misalnya begitu kena langsung segitu gitu dok? Atau ini butuh proses, misalnya diawali dulu dari sebelum-sebelumnya yang 300, 400 begitu dok? Bisa saja, tetapi memang lazimnya kondisi gula yang tinggi itu bisa progres ataupun bisa diketahui langsung tinggi. Jadi kondisi-kondisi tersebut bisa saja terjadi. Jadi saya bisa membenarkan saat diperiksa bisa sampai 700 bisa. Ataupun saat diperiksa gula masih sedikit tetapi pelan-pelan semakin memburuk juga bisa.
Jadi itu merupakan kondisi-kondisi yang memang terjadi pada kondisi diabetes. Jadi bervariasi sekali, sangat beraneka ragam kita menemui tingginya gula di angka yang berapa. Iya, iya. Pernah dok, ini sedikit cerita aja ya. Dulu ada teman, itu tiba-tiba udah mendadak ya. Tiba-tiba tinggi dan itu diketahui saat dia diperiksakan ternyata kena gula dan dia menjadi shock begitu loh. Bisa, Shock, yang memang sangat variatif seperti itu. Jadi gula darah sangat sulit untuk diprediksi. Jadi memang saya bisa membenarkan pasien baru sekalipun bisa sangat tinggi, ataupun pasien yang sudah lama sekalipun bisa sangat tinggi. Jadi apapun kondisi itu ya itulah diabetes mellitus, sangat bervariatif. Baik. Lantas bagaimana untuk pengobatan dan penanganannya dok kalau sudah kena diabetes seperti ini? Yang pertama yaitu lifestyle modification dulu ya. Jadi pertama diet, kita harus konsultasi ke dokter berapa kebutuhan kalori kita. Mutlak ini dok, diet ini? Enggak, diet itu bermakna asupan ya. Jadi bukan diet yang yang makanan awam gitu itu ya? kan diet itu yang awam mengurangi ya. Padahal diet itu dari segi medis artinya diet itu asupan. Nah, makanya kebutuhan diet artinya kebutuhan asupannya berapa. Makanya harus ketemu dokter dan dokter harus menghitung jumlah kalorinya. Misalnya ketemu X kalori misalnya, ya sudah kita harus mulai menata pola makan, pola minum sehingga kecukupan X kalori kita dalam 24 jam. Kalau lebih dari X kalori, otomatis nanti gula darah semakin tinggi. Kalau terlalu rendah, otomatis nanti berat badan bisa semakin turun dan tidak bagus terlalu turun berat badan pada pasien diabetes. Yang kedua, selain pola diet ataupun pola makan, aktivitas fisik. Aktivitas fisik tetap harus rutin. Ya, Maksudnya artinya aktivitas itu kan harus olahraga gitu ya dok ya? Olahraganya yang kontinu, yang tidak high impact ya, artinya tidak ada resiko resiko gitu ya. 30 menit dalam seminggu mungkin bisa diulang sampai 5 kali. Anjuran Jalan WHO kaki seperti gitu atau bagaimana? boleh, artinya bergerak seperti itu, continuous, ritmik seperti itu. Jadi seperti bersepeda, jalan santai, berenang, silakan. 30 menit seminggu bisa sampai 5 kali. Kemudian apabila itu sudah dilakukan, pola sudah diperbaiki, pola makan diperbaiki, lifestyle untuk aktivitas fisik sudah diperbaiki, tetapi gula darah masih tinggi, kita membutuhkan terapi pengobatan. Yang ini sangat spesifik sehingga saya hanya mengatakan ya pengobatan yang harusnya diberikan oleh dokter. Jadi tidak selalu kalau misalnya udah kena diabetes tidak selalu harus dikasih obat gitu ya dok ya? Ada berbagai macam kondisi. Tadi kan saya bilang variatif sekali ya. Ada diabetes yang dengan lifestyle saja pembatasan kalori sudah bisa cukup, ataupun dikombinasi dengan aktivitas fisik yang cukup, yang rutin juga gula sudah membaik. Tetapi memang mayoritas tidak bisa dipungkiri, hampir mayoritas pasien yang dengan diabetes membutuhkan obat-obatan, entah itu obat dalam bentuk obat minum ataupun obat dalam bentuk insulin yang disuntikkan. Wah ini berat juga ya dok ya kalau sudah kena diabetes dokter. Nah itu yang masih menjadi momok ya di masyarakat. Oke, baik. Saya pernah dengar gini dok, kalau misalnya berolahraga mending dilakukan pada saat sekitar jam 10 pagi, jangan justru pagi karena itu dengan berkeringat dia akan bisa mengobati diabetes mellitus. Benar nggak sih yang kayak gini dok? Saya rasa mungkin itu mitos ataupun tidak benar ya. Artinya kondisi yang bagus untuk dilakukan olahraga di hari-hari biasa ya harus dicek dulu gulanya. Kalau gulanya di atas 250 jangan jangan dilakukan aktivitas fisik terlalu berat ataupun olahraga. Tetapi mesti dokter akan mengedukasi kalau gula darahnya di atas 100 kemudian di bawah 250 silakan olahraga. Tetapi kalau gula darahnya di bawah 100 mengarah ke rendah ataupun mengarah ke tinggi di atas 250 biasanya dokter akan tidak ataupun dokter akan melarang ya. Tidak merekomendasikan untuk melakukan olahraga di kondisi gula darah seperti itu. Baik, memang bisa
naik secara drastis, bisa turun juga secara drastis, Betul, Dok. betul. Apa ini namanya, Dok? Ya itu memang perubahan signifikan dari setiap orang beda-beda ya. Artinya olahraga bisa menaikkan gula darah maupun bisa menurunkan. Tiap orang beda-beda responnya. Oleh karena itu pada pasien diabetes tetap diperbolehkan untuk olahraga. Cuman kita harus memberitahu pada kondisi-kondisi apa yang tidak boleh untuk melakukan olahraga. Yang gula darah terlalu rendah di bawah 90 itu tidak boleh, di bawah 100 tidak boleh. Ataupun hati-hati karena bisa terlalu rendah. Di atas 250 juga tidak boleh karena beberapa kondisi diabetes ada yang malah menjadi tinggi ketika olahraga. Gitu ya? Betul. Sebenarnya dalam kondisi gimana sih, Dok, tiba-tiba bisa selain olahraga maksud saya bisa naik kemudian turun mendadak seperti itu? Bisa karena faktor makanan juga, Dok? Kalau makanan sih, kalau kekurangan makanan bisa dari tinggi ke sangat rendah sekali. Kemudian dalam pengaruh obat-obatan diabetes juga bisa. Artinya dia minum obat-obatan diabetes tapi tidak makan, malah membuat gula darah turun, itu sangat bisa. Ataupun kondisi low intake ya, tadi sudah. Low intake artinya memang asupan makanannya benar-benar kurang, ya gula darahnya bisa langsung turun seperti itu. Baik, Dok, tadi Panjenengan juga menyebutkan kalau sudah kena, ya selain mengkonsumsi obat-obatan yang diminum, itu juga harus diinsulin seperti itu. Di kondisi seperti apa seseorang butuh disuntik insulin? Itu kan sesuatu yang kayak menyakitkan kalau kita misalnya merawat keluarga dan sebagainya. Ya, harus saya jelaskan di sini, insulin itu merupakan pilihan obat diabetes yang sekarang yang paling terbaik. Malahan Cuman ya, Dok, yang beredar di masyarakat adalah terlalu banyak mitos yang kalau pakai insulin itu sakit lah segala macam ataupun berbahaya lah seperti itu. Padahal insulin merupakan pilihan obat diabetes yang paling terbaik untuk saat ini. Pada kondisi apa ya? Kondisi ada infeksi akut, ya. Misalnya ada luka di kaki, misalnya ada penyakit jantung, misalnya ada penyakit apapun itu yang bersifat akut dan berbahaya, harus diturunkan segera, harus menggunakan insulin. Ya, ataupun sudah komplikasi, sudah ke ginjal, ada komplikasi ginjal, komplikasi ke otak, stroke ataupun ke jantung, harus menggunakan insulin. Dan juga insulin ini bisa langsung diberikan tanpa ada kondisi tersebut bila ada namanya laboratorium hasil itu HbA1c di atas 9, itu bisa diberikan langsung insulin. Jadi justru insulin yang kelihatannya itu menyakitkan bagi penderitanya, justru itu paling bagus ya untuk pengobatan dari diabetes. Betul, karena itu untuk mereserve ataupun memperbaiki cadangan insulin yang masih ada seperti itu. Tapi gimana, Dok, caranya bisa membedakan misalnya seseorang ini jangan dikasih insulin pada saat itu karena bisa saja gula darahnya turun banget seperti itu, Dok? Mesti dokter punya pemikiran sendiri ya kapan harus memberikan insulin. Karena gini, kita tidak bisa menyamaratakan pengobatan nih, Mbak. Jadi pengobatan antara pasien A, pasien B, pasien C itu berbeda-beda. Jenis insulinnya itu banyak sekali jenis insulin dan dosisnya per orang itu beda-beda. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Jadi di sini saya tidak bisa mendetailkan bagaimana kita memilih insulin seperti apa dan bagaimana kita memberikan insulin itu baiknya seperti apa. Cuman memang ketika kita sudah membicarakan insulin, terutama kepada orang umum seperti ini, saya mesti tidak bisa bicara panjang lebar. Karena apa? Karena ini sangat-sangat spesifik dan agak sulit untuk dijelaskan dan terlalu individualistik. Artinya setiap orang itu responnya beda-beda seperti itu. Jadi memang saya sarankan bila sudah ada diabetes, monggo silakan ke dokter manapun dan diskusikan pilihan terbaiknya apa. Apakah obat minum, apakah obat insulin, seperti itu. Apabila itu menjadi pilihan terbaik, silakan teruskan. Baik. Kalau ke RSU Muhammadiyah, Dok, jadwalnya hari apa saja nih? Kalau saya alhamdulillah tiap hari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai siang, jam 8 sampai jam 1. Standby ada di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah. Sampai Sabtu juga ya? Iya, insya Allah sampai Sabtu terus. Oke, itu ya jadwalnya. Jadi monggo selagi
mungkin masih ada gejala awal dan sebagainya, belum mengarah ke gejala lanjutan, langsung diperiksakan ke RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter, tahan dulu ya di program Obsesi di pagi ini. Kita akan lanjutkan nanti selepas beberapa iklan ya. Teman, tetaplah di sini di 94,2 Gemasri FM untuk menyimak Obsesi berikutnya. Baik, kembali masih di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Masih juga bertema manfaat puasa untuk penderita diabetes mellitus. Dr. Herlambang Surya Perkasa SPPD yang pagi ini hadir mengawal sajian Obsesi Gemasri FM ya. Baik dokter, kita lanjutkan dan ya pengobatan udah, penanganan udah. Boleh nggak sih seseorang yang kena diabetes mellitus itu berpuasa, dok? Aman nggak? Monggo dokter. Kalau dari segi kesehatan kita harus menimbang dulu. Ini pasien ini ataupun seseorang ini layak atau tidak untuk berpuasa. Karena sebelum kita menilai ini boleh atau tidak, nanti kita harus lihat dulu kondisi pada diabetes bisa berbahaya pada saat puasa, yaitu bisa terjadi hipoglikemi ataupun gula darah turun, ataupun hiperglikemi, gula darah yang terlalu naik, maupun dehidrasi seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kondisi apa orang-orang dengan diabetes boleh berpuasa? Yang pertama, gula darahnya memang harus stabil. Definisi stabil sesuai dengan Perkeni itu gula darahnya tidak melebihi rata-rata 300. Jadi kalau gula darah rata-rata lebih dari 300, 400 seperti itu, dokter mesti akan merekomendasikan jangan dulu berpuasa sampai dengan gula darah yang stabil. Atau ada riwayat ataupun episode gula darah ataupun hipoglikemi yang berulang. Jadi dalam pengobatan diabetes ataupun tanpa pengobatan diabetes, malah kondisi gula darah itu cenderung selalu turun, berulang lebih dari 2 kali. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang mungkin bagi dokter akan mencoba untuk menunda untuk dilakukan puasa. Tetapi bila gula darah yang stabil, kemudian bisa memastikan makan dan minum secara baik dan benar, oleh karena itu dokter juga akan merekomendasikan dan tetap memperbolehkan untuk puasa. Karena harus kita ketahui kalau puasa Ramadan ini kan puasa wajib bagi umat muslim. Dokter hanya memberikan rekomendasi apabila dilakukan seperti ini, apabila tidak dilakukan jadi seperti ini. Oleh karena itu wajib menimbang-nimbang dan berdiskusi dengan dokter pribadi, dokter terutama dalam dokter penyakit dalam, kira-kira saya sebagai pribadi yang menderita diabetes bisa atau tidak menjalani puasa ini. Jadi lebih penting berdiskusi dengan dokter. Jadi kalau sekitar 200 masih aman ya dok ya untuk berpuasa ya? Masih diperbolehkan. Itu kondisi 200 itu sudah pakai obat, sudah pakai insulin ya dok ya? Betul. Tapi kalau gula darah rata-rata masih di atas 300, 400, bagi beberapa dokter itu tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkannya kenapa? Karena semakin tinggi gula darah, pasien yang sedang berpuasa tidak ada asupan minuman, gula darah akan semakin tinggi. Tidak ada air yang akan mendilusi atau mencairkan. Sehingga gula darah ataupun darah akan menjadi sangat kental. Dan ini akan memperberat dehidrasi. Itulah kenapa gula darah tinggi tidak diperbolehkan puasa. Karena rentan akan terjadi dehidrasi. Dehidrasi akan membuat gula darah semakin tinggi dan semakin lemas, membahayakan. Justru yang dibutuhkan adalah cairan ya dok ya? Betul, pada pasien diabetes memang harus cukup cairan. Oleh karena itu, kenapa berbahayanya pasien diabetes di bulan puasa ya? Karena mereka berpuasa tidak ada asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, gula darah harus di range yang ideal. Artinya memang kental banget gitu, semakin sedikit cairan yang dikonsumsi ya dok ya? Ibaratnya kalau kita buat air gula,
Semakin banyak kita kasih gula kan dia semakin mengental. Kalau kita tambah air lagi dia akan semakin mencair seperti itu. Kalau dianalogikan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita buat air gula aja, air sama gula seperti itu. Baik. Gula kita kasih terus tidak ada air, otomatis menjadi kental dan itu berbahaya. Bisa membuat tubuh dehidrasi. Dan dehidrasi jangan disepelekan pada pasien diabetes karena bisa sampai dengan penurunan kesadaran maupun koma ataupun tidak sadar. Sampai seperti itu ya, Dok ya? Betul. Oke. Jadi memang harus cara terbaik adalah konsultasi juga ke dokternya gitu ya, Dok. Betul sekali. Jadi memang harus diskusi seperti ini Mbak Ii. Baik. Lantas sebenarnya apa sih manfaat? Ada manfaatnya kan untuk puasa yang dilakukan oleh para penderita diabetes sendiri? Betul, sebagai umat muslim ya memang suatu kewajiban bagi kita untuk menjalani puasa Ramadan ini. Manfaatnya kalau kita menjalani pola pengobatan diabetes dengan benar, kemudian pola makan dan minum yang benar saat berpuasa, sama seperti orang-orang normal yang tidak sakit diabetes. Artinya rata-rata body mass index kita, indeks massa tubuh kita bisa membaik seperti itu ya. Kemudian puasa juga bisa memperbaiki tingkat sensitivitas dari insulin sendiri. Oleh karena itu sebenarnya manfaat puasa pada pasien diabetes tetap ada, tetapi ada juga resiko-risiko yang terjadi seperti yang saya sebutkan tadi. Dok, ketika akhirnya dengan berpuasa ini penderita diabetes semakin membaik seperti itu, perlu nggak sih misalnya dilanjutkan lagi pada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan, Dok? Kalau intermittent, misalnya kalau mau puasa sunnah, silakan aja. Kalau gula darah stabil, seperti itu sih tidak masalah, kita tetap memperbolehkan. Intinya yang boleh diperbolehkan atau dokter merekomendasikan pada pasien diabetes yang sudah stabil pola makannya, kemudian pola minumnya, kemudian hasil gula darahnya sendiri, pengobatan minum dan pengobatan insulin misalnya, dia sudah paham bagaimana cara pengobatan di bulan Ramadan karena agak sedikit berbeda di bulan yang tidak puasa dan bulan Ramadan. Nah, gimana dokter untuk pengaturannya sendiri ketika misalnya penderita diabetes mellitus pengen puasa seperti itu, dokter? Untuk pola makannya, untuk minumnya. Yang pertama kalau untuk pola makan ya, makan tetap menghindari yang terlalu manis. Karena prinsipnya pada pasien diabetes tetap menghindari yang kalori tinggi. Jadi walaupun di bulan puasa juga tetap jangan ataupun menghindari makanan-makanan yang terlalu manis atau maksudnya yang manis. Makanan manis tinggi kalori itu atau gimana, Dok? Iya, artinya tetap boleh makan yang manis tapi jangan berlebihan. Ya. Pertama itu. Yang kedua, saat berbuka puasa, disegerakan berbuka. Langsung berbuka puasa. Dan saat mau tidur dianjurkan untuk banyak minum air putih ataupun cukup air putih. Yang ketiga, saat sahur dianjurkan untuk di akhir. Makan ataupun makan sahur di akhir sudah mendekati waktu akhir. Itu kalau untuk makan dan minum pada pasien diabetes di bulan puasa. Sedangkan kalau pengobatan sangat spesifik, sangat individual. Misalnya obat yang biasa diminum pagi hari bisa diganti saat berbuka puasa. Kalau obat-obat yang diminum lebih dari 2 kali ataupun 3 kali, nanti saya sarankan tetap konsultasi dengan dokter yang memberikan obat tersebut. Karena lagi-lagi individualistik pada pasien diabetes itu tidak bisa disamaratakan. Tetapi memang kita ada strategi khusus pada pasien diabetes apabila menggunakan obat ataupun insulin yang lebih dari 2 kali, segera ketemu dokter sebelum puasa sehingga mendapatkan dosis yang optimal. Biasanya dosis akan kita turunkan. Pada saat puasa pada saat puasa, pada saat bulan Ramadan. Oke. Dok, ini masih dibolehkan nggak sih misalnya mengkonsumsi minuman yang manis kayak teh dan sebagainya, Dok, untuk penderita diabetes ketika bulan puasa? Pas buka atau pas sahur begitu, Dok? Secara himbauan dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam tetap diperbolehkan minum yang manis, atau makan yang manis, cuman tetap saja tidak boleh berlebihan.
Definisi Jangan-jangan nanti semuanya dikonsumsi dok. Ada ya, karena cawan, kan ada betul, kolak. karena kalau hegemoni kita kalau sudah berbuka puasa kan Apa yang lapar mata ya, jadi apa-apa dibeli atau semua dimunculkan di Dikonsumsi. meja. Nah, pada pasien diabetes itulah yang menjadi tantangannya. Kalau itu dikonsumsi semua, yakinlah nanti besoknya dia akan dehidrasi karena terlalu tinggi gulanya. Jadi oleh karena itu pada pasien diabetes tetap harus menjaga pola makan dan minum di saat bulan puasa. Perbanyak minum air putih dan Minimalnya ada dok mengkonsumsi air putih itu sendiri. ya anjurannya memang tetap 6 sampai 8 gelas per hari seperti itu. Ataupun mencari konsultasi dengan dokter berapa sih kebutuhan cairan dengan dosis berat badan, karena biasanya tiap orang kan beda-beda. Jadi kebutuhan cairannya beda-beda. Tetapi secara umum mesti kita mengedukasi 6 sampai 8 gelas per hari seperti itu. Baik, oke, itu ya. Jadi teman-teman bisa berkonsultasi ke RSU Betul, Muhammadiyah. intinya Bandung memang harus Penjaringan ya dok ya. silahkan seperti Baik. Lantas ini dokter, di kondisi seperti apa sih misalnya seseorang yang ini sebenarnya pengen banget puasa tapi tiba-tiba dia mengalami sesuatu, entah dia lemes dan sebagainya. Di kondisi seperti apa dia harus membatalkan puasanya dok? Ada 3 kondisi yang harus membatalkan puasa pada pasien diabetes. Yang pertama hipoglikemi ataupun gula darah turun, yaitu pada kondisi lemes, gemeter, pucat, keringat dingin, terasa sangat lapar, ataupun sampai tidak sadar. Itu namanya hipoglikemi. Segera langsung batalkan puasa. Segera langsung minum yang manis. Ya. Itu. Biasanya kondisi ini kalau diukur gula darahnya berapa? Gula dok? darahnya bisa di bawah 70 ya. Definisi hipoglikemi bila gula darahnya di bawah 70. Jadi rendah banget Harus ya dok. harus segera berbuka ataupun memecahkan puasa. Ya, kondisi kedua hiperglikemi ataupun gula darah terlalu tinggi. Di mana kondisinya sama, lemes. Kondisinya lemes sekali, kok tidak bergairah ketika saat dicek gula darah. Iya. Oh, malah gula darah tinggi di atas 300 atau di atas 400. Itu harus segera berbuka puasa saat itu. Baik. Yang Dok, ketiga, kondisi dehidrasi. Nah, kondisi dehidrasi sama, ada lemesnya juga, tetapi sangat-sangat sampai bibir kering, sampai tidak bisa buang air kecil seperti itu. Karena kita tidak ada asupan cairan, oleh karena itu pada pasien yang dehidrasi, kekurangan cairan harus segera membatalkan puasa. Dok, ini jangan sampai keliru ya. Maksudnya gini, ketika tiba-tiba udah lemes dan sebagainya, membedakannya gimana dok bagi misalnya ada anggota keluarga yang lain atau dia sendiri? Ini naik atau turun? Jangan-jangan nanti sebaliknya dok? Memang Gimana harus cara pembedakannya? punya alat glukometer sendiri ya. Jadi harus punya alat cek gula sendiri. Mutlak ini dok? Di rumah misalnya? Silakan ke fasilitas kesehatan terdekat, silakan. Intinya kalau sudah merasakan lemes ataupun tidak enak, karena biasanya pasien itu sudah sadar ya. Apalagi pasien diabetes yang lama itu, ini udah paham, ini gula saya terlalu tinggi, udah mulai pusing, udah mulai lemes. Ataupun ini gula saya terlalu tinggi, ini udah mulai keringat dingin. Nah, segeralah periksakan gula saat itu. Kalau bisa disediakan di rumah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, silakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya kalau kondisi misalnya tinggi kemudian rendah seperti itu dok, itu butuh berapa hari pemulihan sebelum nanti menjalankan puasa lagi? Nanti kita optimalisasi dulu, tidak bisa disamaratakan juga. Artinya kalau dari tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi, harus kita stabilkan dulu, tidak boleh puasa dulu. Cari dulu dosis yang sangat optimal sehingga pasien ini bisa layak untuk puasa. Jadi memang kita tidak pernah menganjurkan nanti dilihat dulu berapa hari, enggak. Cuman kita lihat dulu gula darahnya sudah stabil belum. Kalau sudah stabil ya silakan. Nah, stabil ini yang tidak bisa ada patokannya ataupun indikatornya, karena pada pasien diabetes itu variabilitas ataupun aneka ragam dia kasus itu sangat luas. Baik. Wah, waktu kita dok, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan di Obsesi pagi ini, ada tips untuk mencegah diabetes agar nanti misalnya tidak merepotkan orang lain atau tidak membuat kita menderita karenanya dokter, monggo. Bagi penderita diabetes di bulan puasa ini, cukupi kebutuhan cairan. Minum itu sangat penting dan sangat vital. Kedua, makan makanan yang cukup.
makan manis tetap boleh tapi tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, berbuka puasa segera, kemudian untuk sahur dianjurkan untuk diakhirkan. Kemudian apabila mengalami keluhan lemas, keringat dingin, gemetar ataupun sangat haus, sangat capek, silakan memeriksakan gula darah saat itu sehingga diharapkan resiko yang terjadi akibat puasa pada pasien diabetes itu bisa segera ditata laksanakan. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam menjalani puasa ini, Mbak I. Kalau pencegahan secara umum, dokter? Kalau pencegahan untuk mencegah diabetes atau mencegah Diabetes. kalau untuk mencegah diabetes ya tetap cukupi kebutuhan kalori. Kita harus tahu berapa berat badan ideal ya. Jadi berat badannya harus ideal dulu. Yeah. Indeks massa tubuhnya 18 sampai 22,5. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik tetap seminggu paling enggak 30 menit 5 kali seperti itu. Jadi 150 menit aktivitas fisik dalam 1 minggu. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang kalori tinggi maupun minuman-minuman yang berkalori tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, matur suwun dokter, sudah rawuh ke Gema Surya FM. Sama-sama. Insya Allah kapan-kapan bisa dilanjutkan lagi ya. Insya Allah. Baik, teman, sampai di sini kebersamaan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Surya FM. Tapi jangan khawatir kalau misalnya ketinggalan dengan materi-materi yang tersaji di Obsesi, silahkan disimak di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo maupun Gema Surya FM. Saya pamit, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.